screenshot ketika acara berlangsung. Dan mengajukan mengajukan ke admin yang berada pada acara tersebut nanti ya. Jadi ini mari kita mulai saja webinar kita kali ini. Selamat pagi buat Pak Awan Santosa. Selamat pagi Bu Dian Dwi Jayanti. Dan selamat pagi Bu Dian Sartika. Apakah suara saya ada? Ada, Mas. Oke, baik. Ini nanti tata acaranya mungkin setelah pembukaan, nanti yang pemateri dari rumah konsul ID yang memulai pembukaan materi kita pada pagi hari ini. Dan juga nanti ada dari selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Dwi Jayanti dari Sepasar. Lalu nanti kita lakukan sesi tanya jawab. Baik, perkenalkan nama saya Michael Tobing. Saya di sini selaku sebagai host untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Baik, jika Ibu Dian Sartika sudah siap, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Michael. Saya panggilnya apa Mas Michael ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Dwi, Pak Awan, dan serta teman-teman yang lain. Ya, ini ternyata saya pertama ya Mas. Saya kira saya kedua. Tapi nggak apa-apa. Saya coba share screen ya. Sudah bisa terlihat? Terlihat Mas ya? Nampak ya? Oke. Nampak Bu, nampak Bu. Ya teman-teman. Nah hari ini kan kita mungkin akan diskusi sedikit atau ngobrol ya kurang lebih terkait dengan apa sih influencer sosial gitu. Saya juga coba googling nih dengan istilah ini sebetulnya tadi malam. Cuman memang istilah ini secara konsep influencer sosial gitu mungkin kalau di Google juga belum terlalu ada ya. Biasanya kalau kita Google yang keluar adalah influencer sosial media. Artinya sebetulnya ada dua konsep di sini yaitu influencer serta sosialnya. Tapi yang dimaksud dengan influencer sosial begitu sebetulnya adalah bagaimana seseorang itu mempromosikan aktivitas sosialnya sehingga kemudian dia dikenal sebagai seseorang yang sering melakukan aktivitas sosial atau sering beraktivitas volunteer begitu ya, kemudian memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengikutinya. Karena kata influencer kan berarti untuk mengikuti gitu ya, ikuti bersama-sama. Nah, jadi kalau ngomongin influencer sosial ini sebenarnya hampir terkait dengan ketika teman-teman ada open volunteer gitu ya, volunteer terus kemudian ikut kegiatan sosial, terus kemudian kita publish gitu, bentuknya sifatnya seperti campaign dan itu memberikan impact kepada orang lain untuk ikut serta juga atau memberikan impact pada orang lain untuk oh saya juga pengen nih untuk bisa volunteer kayaknya seru ya dan sebagainya. Artinya aktivitas kita yang kita coba bagikan ke orang lain kemudian memberikan dampak gitu ya, maka disebut sebagai influencer. Nah, lagi terkadang orang itu membagikan aktivitas sosialnya gitu, tapi bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menceritakan bahwa dia baik, tapi adalah untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Gitu ya, untuk melakukan hal yang sama, untuk sama-sama bervolunteer, untuk sama-sama terikut serta secara sukarela gitu. Nah, nanti di bahas ini mungkin saya akan banyak membahas mengenai bagaimana sih kenapa sih influencer sosial itu diperlukan ya, baik secara aspek sosial atau mengatasi masalah-masalah sosial, ataupun mungkin saya banyak berbicara tentang
diri gitu ya. Kenapa sih pentingnya kita jadi volunteer untuk diri kita sendiri? Nanti mungkin bersama Bu Dwi bisa lebih banyak membahas mengenai apa pentingnya influencer sosial terkait dengan organisasi atau terkait dengan tim ya, terkait dengan bisnis misalnya gitu, mungkin lebih bidangnya. Tapi di saya atau dalam cakupan saya akan membahas mengenai kenapa sih kita perlu menjadi volunteer, utamanya adalah untuk diri kita sendiri. Apakah menjadi volunteer sosial atau influencer sosial ini sesuatu yang sebetulnya dibutuhkan untuk diri kita atau jangan-jangan hanya dibutuhkan untuk organisasi? Jangan-jangan ini kebutuhannya Pak Awan ya kan, di pasar, atau memang kebutuhan kita sendiri gitu untuk menjadi volunteer. Nah, sebetulnya kalau ngomongin tentang kebutuhan volunteer sendiri, sebagai seorang volunteer atau influencer sosial, ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam memecahkan peran sosial atau isu sosial. Saya ambil contoh, ini adalah permasalahan yang sering dibahas di ranah psikologi. Mungkin untuk teman-teman ekonomi ini tidak familiar, tapi teman-teman psikologi biasanya cukup familiar dengan istilah mental health gitu ya, atau isu kesehatan mental. Salah satu isu sosial yang menjadi problem yang kemudian coba dipecahkan bersama. Secara prototipe ini hampir sama sepertinya seperti isu-isu yang lain ya. Berarti artinya sebuah isu sosial ini juga membutuhkan piramida yang kurang lebih mungkin hampir sama. Salah satunya contohnya dengan kesehatan mental ini kita lihat pada aspek layar kedua itu ada layanan komunitas informal. Jadi WHO menyebutkan bahwa ini adalah piramida penyelesaian masalah dari kesehatan mental, di mana aspek paling bawah ini menjadi aspek paling dasar dan justru memberikan kontribusi yang lebih besar karena jumlahnya juga lebih banyak. Ya, ini dari segi individu, kemudian ke atasnya adalah layanan komunitas informal. Nah, inilah peran volunteer berperan atau influencer berperan di ranah piramida yang kedua. Artinya, dalam setiap peran sosial atau isu sosial sebetulnya volunteer ini memiliki peran kedua dari dasar. Artinya secara jumlah manusia juga banyak dan dia menjadi basic untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan oleh profesional di atasnya. Kita ambil contoh misalnya isu apa ya, misalnya isu yang lain selain kesehatan mental, misalnya kesehatan secara umum, misalnya contohnya TBC misalnya gitu ya. Nah, ini juga sama, selain secara safeguard dari segi family misalnya, atau COVID misalnya, safeguard dari segi family, dari segi kita sendiri untuk menjaga pakai masker, kemudian hand sanitizer dan sebagainya, tentunya ada komunitas-komunitas informal yang kemudian mempublikasikan atau menginfluence orang-orang untuk kemudian berdonasi misalnya, atau kemudian saling mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan misalnya. Nah, ini salah satu peran influencer sosial di sini. Tanpa adanya influencer sosial, tentunya hal seperti ini juga mungkin akan sulit untuk digalakkan dari masing-masing individu, gitu ya. Ini sama halnya dengan ketika kita membahas tentang isu kesehatan mental, mungkin nanti Bu Dwi bisa lebih banyak untuk membahas terkait dengan bagaimana isu sosial di dunia ekonomi ataupun bisnis ya. Ya, ini saya karena kurang tahu, nanti daripada saya ngomong terus salah dari isu ekonomi dan bisnis, mendingan saya ngomong dari isu psikologis gitu ya teman-teman. Nah, ini salah satu perannya. Jadi dia ada di layar kedua dan memegang peran yang cukup penting terhadap penyelesaian masalah sebuah isu sosial. Nah, kemudian tadi saya janjikan di awal bahwa lalu untuk diri sendiri ini apa? Apakah ini sesuatu untuk sendiri menjadi volunteer, atau jangan-jangan misalnya jadi volunteer di rumah konsul itu cuma kebutuhan rumah konsul, kebutuhan saya misalnya, atau di pasar cuma kebutuhan timnya. Ternyata enggak juga, bahwa ternyata menjadi volunteer itu juga menjadi kebutuhan untuk diri sendiri. Ya, kita putar satu video dulu teman-teman. Suaranya kedengeran Mas Niko? Suara videonya kedengaran ya? Kalau di saya tidak, Bu. Belum terdengar. Videonya nggak kedengar suaranya? Ini nggak kedengeran? Oh, sudah, Bu, sudah. Udah ya, oke.
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้สิ่งที่เงินได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, kesannya iklan asuransi, tapi saya nggak jualan asuransi ya. Jadi, apa kira-kira yang bisa dipelajari dari video tadi? Mungkin teman-teman boleh reply di kolom chat. Monggo silakan. Ini peserta bisa komen kan ya, Mas ya? Bisa, Bu. Peserta bisa komen di kolom komentar ya. Ya, teman-teman silakan. Apa yang kira-kira teman-teman pahami gitu ya, atau teman-teman lihat dari video itu belajar apa? Kaitannya dengan volunteer boleh, atau kaitannya dengan hal-hal lain juga nggak apa-apa. Silahkan teman-teman. Mungkin mau open mic juga boleh, monggo. Sebelum kita ke teoritisnya mungkin. Silahkan teman-teman. Wah, nggak ada Mas Michael. Ini malu-malu. Mungkin belum sarapan, Bu. Masih belum panas. Belum panas jam 9 ya. Berarti di sini sosial empowerment. Oke, ya. Jadi video tadi itu sebetulnya adalah membahas mengenai ketika kita melakukan sebuah aktivitas kebaikan secara apapun itu ya, hal kecil itu biasanya nanti di kemudian hari akan kembali ke kita sendiri. Jadi bentuk kebaikan itu adalah sebuah investasi gitu ya, yang pada akhirnya kita nggak tahu kapan mungkin akan kembali ke diri kita. Nggak usah diharapkan, nggak usah ditunggu-tunggu, tapi berapa tahun lagi, 10 tahun, 20 tahun lagi, kadang-kadang kita baru menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang kita petik dari apa yang kita lakukan selama ini. Atau mungkin yang metik ini bukan kita, tapi mungkin nanti generasi setelah kita, keturunan kita, dan sebagainya. Contoh mungkin teman-teman misalnya punya kakek nenek gitu ya, atau punya orang tua yang dari awal tuh sudah banyak melakukan aktivitas sosial, misalnya bangun masjid, bangun sekolah gitu ya misalnya ya. Mungkin teman-teman ada yang seperti itu orang tuanya atau kakek neneknya, kemudian kita sebagai keturunannya pada akhirnya misalnya bisa menikmatinya. Misalnya sekarang kita jadinya lebih enak secara kehidupan misalnya, atau misalnya kita jadi punya sekolah yang kita bisa tempati atau kita bisa daftarkan diri kita atau anak kita ke sana dengan lebih mudah misalnya. Itu kan salah satu bentuk sesuatu yang tertuai atau terpetik gitu ya setelah kan itu dilakukan oleh sebelum kita, khusus dalam kakek kita dan sebagainya. Itu contoh secara nyatanya, meskipun pada akhirnya juga mungkin nggak seperti itu, mungkin kita cuma ngasih nasi misalnya ke seseorang di jalan gitu di hari Kamis misalnya ya, biasanya kan gitu ya, di hari Kamis, tapi ternyata
kita cuma ngasih nasi aja, sekian tahun kemudian ternyata setelah orang itu sukses, misalnya dia ingat sama kita, itu mungkin. Atau misalnya ternyata ketika kita ngasih nasi, dilihat orang lain dan orang lain itu juga terketuk hal yang sama, kemudian dia melakukan aktivitas yang sama, ternyata aktivitas yang dia lakukan memberikan manfaat untuk diri dia, secara nggak langsung kita juga memberikan orang juga akan ingat dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi yang namanya sebuah kebaikan itu adalah sesuatu yang pasti akan kita tuai meskipun bentuknya tidak terduga gitu ya. Itu kurang lebih apa yang dilihat dari videonya. Kita akan bahas secara teoritis ya teman-teman. Itu secara video aja Bu katanya mungkin gitu ya, tapi secara teorinya emang ada apa sih manfaat ketika kita berperilaku baik gitu untuk diri kita sendiri. Nah, ini sebetulnya adalah satu teori, mungkin teman-teman psikologi kenal ya, ada namanya psikologi kognitif atau cognitive behavior. Jadi dalam cakupan itu biasanya kita akan membahas bagaimana kaitan antara kondisi psikis, pikiran, dan tubuh. Jadi ketika emosi kita bahagia, biasanya secara pikir juga kita lebih menghasilkan pikiran-pikiran yang positif, sehingga sensasi tubuhnya juga akan lebih sehat. Orang yang sakit misalnya, sakit, demam, dan sebagainya, biasanya dia cenderung akan uring-uringan, sehingga pikirannya juga cenderung akan lebih kalut. Atau sebaliknya, misalnya kita lagi galau, pikirannya juga aneh-aneh, terus kemudian jadinya secara tubuh, secara fisik juga jadi lebih lemas, mau ngapa-ngapain males. Atau kita yang pikirannya bundet, mikirnya overthinking misalnya, sehingga mempengaruhi secara emosi, dan kemudian secara fisik tubuh kita juga menjadi lebih lemah, atau jadi gampang capek, atau jadi malas ngapa-ngapain. Nah, artinya di sini bahwa sebetulnya, betul ya kata teori ini, bahwa ada kaitan antara emosi, pikiran, dan juga tubuh. Kalau mau lihat aplikasinya, coba diingat-ingat dalam diri teman-teman ketika teman-teman galau, misalnya pas lagi putus cinta, biasanya kita galau ya secara emosi, lalu apa yang terjadi dengan pikiran dan tubuh kita. Bedakan ketika teman-teman lagi jatuh cinta, lagi habis jadian. Nah, biasanya kan beda nih, secara emosi dan juga tubuh. Nah, ini yang terjadi pada diri kita ya, bahwa ada kaitan antara emosi, pikiran, dan tubuh. Lalu apa kaitannya dengan perilaku kebaikan tadi? Nah, ini adalah masih dalam teori yang sama. Jadi dalam cognitive behavior therapy, selain dia membahas tentang bagaimana kaitan antara emosi, psikis, dan juga pikiran dalam biopsikologinya, kemudian secara perilaku dia kemudian menurunkan kembali bahwa ada kaitan juga antara emosi, pikiran, dan perilaku. Kaitan ini sering dipakai kemudian untuk intervensi-intervensi atau untuk terapi. Kalau teman-teman kelainan psikologi biasanya kadang-kadang menggunakan ini kalau dirasa kliennya cocok. Jadi ini adalah kaitan antara emosi, pikiran, serta perilaku. Contoh misalnya pada orang yang takut, misalnya takut ketinggian, dia akan punya pikiran bahwa ketika aku di atas gitu ya, ketika aku di atas itu aku akan jatuh, sehingga secara emosi dia akan semakin takut karena pikirannya ke sana, dan secara behavior dia akan menghindari. Ya, ini contoh bentuk kaitannya seperti itu teman-teman. Nanti akan saya kaitkan dengan perilaku kebaikan ya, tapi ini adalah contoh pemahamannya. Atau misalnya akan menjadi saling terkait, misalnya secara behavior kita kemudian mentreatment diri kita sendiri. Aku mau lepas dari takut ketinggian, sehingga saya secara berkala saya mau ubah perilakunya. Perilakunya itu biasanya saya menghindari ketika misalnya ada gedung tinggi, sekarang saya mau coba mendekati. Tapi pelan-pelan sehingga akhirnya kita rasakan secara emosi dan pikiran itu berangsur menurun. Ya, karena ada perilaku yang kita ubah. Ini yang menyebabkan akhirnya secara emosi dan perilaku orang menjadi tidak takut akan ketinggian, meskipun ini secara bertahap. Nah, kaitannya dengan perilaku kebaikan artinya sebuah perilaku baik yang kita berikan ke orang lain itu juga akan memberikan efek ke emosi dan pikiran kita. Misalnya kita kasih nasi bungkus ke orang lain di jalan misalnya, pas lagi hari Kamis kita muter-muter jalan terus kita bagikan nasi bungkus, itu kan ada sebuah perilaku kebaikan yang kita berikan, ada behavior yang kita kasih. Nah, kemudian setelah kita ngasih nasi bungkus itu ada rasa emosi yang kita rasakan. Misalnya kita ngerasa senang ngelihat dia senyum misalnya, kita jadi ngerasa senang. Akhirnya pikiran kita merasa bahwa oh kita memberikan manfaat ke orang lain. Ya, akhirnya balik lagi secara psikis kita akan merasa lebih bernilai, berharga, dan jadi lebih
bahagia. Oleh sebab itu banyak sekali riset yang mengatakan bahwa semakin kita banyak melakukan sebuah perilaku kebaikan yang itu kita refleksi ya, kita internal, maka secara kondisi psikis kita juga akan bisa menjadi meningkat. Secara self esteem kita atau peningkatan harga diri kita atas penilaian diri kita juga akan lebih meningkat. Kenapa? Karena ketika kita berperilaku baik dan itu kita internal, kita akan melihat orang lain tersenyum dengan kita misalnya, atau orang lain bahagia karena kebaikan yang kita rasakan, itu akan meningkatkan harga diri serta diri kita sendiri. Maka dari itu, balik lagi ke topik yang kita bahas hari ini, bahwa sebuah volunteer gitu ya, sebuah influencer sosial sebetulnya bukan hanya untuk organisasi, bukan hanya untuk yang meminta kalian, bukan hanya untuk dosen kalian, tapi untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita berperilaku baik dan itu memberikan impact ke orang lain, biasanya akan masuk ke diri kita sendiri, baik secara emosi atau pikiran, sehingga meningkatkan harga diri kita. Gitu ya, teman-teman. Ini saya tutup dengan satu video, Mas Mikkel, sebelum berakhir. Baik, ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan. Dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini. Dan banyak kisah yang muncul di perjalanan saya. Paling gue lagi. Dan, ibu harus gimana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? Apa tuh punya selingkuhannya? Atau punya pacar baru? Iksan, aku seneng banget sama mama kakak. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Miskin dia nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Mana kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San. Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin? Jalan, San. Baik, Pak. Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Pak Iksan, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah foto? Buat saya, berubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir.
sebuah video iklan juga. Jadi dari video iklan sebenarnya kadang-kadang kita banyak belajar sesuatu ya teman-teman. Sama seperti halnya video yang sebelumnya, bahwa tapi ini lebih banyak membahas mengenai bagaimana sih dampaknya gitu ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini belum jadi siapa-siapa, kita ini masih belajar gitu, tapi tanpa sadar bahwa ternyata apapun status kita sebetulnya, apapun fungsi kita di sosial atau status kita secara sosial, ternyata kita bisa memberikan sebuah perilaku kebaikan yang ternyata itu dampaknya besar untuk orang lain gitu ya. Jadi teman-teman walaupun masih mahasiswa, walaupun mungkin belum sarjana misalnya atau belum lulus, tapi terlibat dalam kegiatan volunteer itu menjadi sesuatu yang sebetulnya pasti akan memberikan big impact gitu ya, baik secara organisasi, secara tim, ataupun secara isu-isu sosial gitu. Artinya ingat bahwa apapun yang kita lakukan walaupun itu adalah hal kecil pasti akan memberikan impact yang besar. Gitu Mas Michael, terima kasih banyak teman-teman. Apabila ada pertanyaan monggo silahkan. Baik Bu, nanti ada sesi tanya jawab setelah Oke, siap. Bu Dwi. Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya dari pihak Spasar yakni Bu Dwi Jayanti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, langsung ya kita langsung berganti sesi. Dari Bu Dian, terima kasih yang sudah menyampaikan tadi mengenai influencer dari kacamata psikologis begitu ya. Suara saya kedengaran aman ya Mas Michael ya? Sebelumnya saya cek dulu ya. Aman Bu. Oke, aman, siap. Oke, selamat pagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini senang sekali berkesempatan untuk mengadakan webinar perdana bagi spasar.id dan juga berkolaborasi dengan Rumah Konsul. Suatu kehormatan juga ini Rumah Konsul selaku diwakili oleh Ibu Dian yang bersedia untuk berkolaborasi bersama kita. Tak lupa kami ucapkan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Di sini partisipan yang sudah hadir setidaknya sekitar 38 orang. Saya sapa dan semoga hari ini menjadi hari baik untuk kita semua ya. Nah, baik. Hari ini kita akan ngobrol sesuai tema yaitu saatnya menjadi influencer sosial. Nah, ini mungkin para peserta ini kebanyakan dari kalangan milenial ya. Karena umum, barangkali boleh nggak nanti kita nyalain cam-nya biar tahu nih gambaran, oh ternyata banyak milenial atau ada juga yang golden age gitu, biar dapat gambaran nih. Ini kece-kece banget nih kayaknya kalau lihat dari profilingnya ya. Baik, kita akan membahas mengenai influencer sosial gitu judulnya ya. Kenapa ini menjadi penting begitu? Karena kita tahu saat ini marak istilah atau fenomena yang kita sebut dengan FOMO. FOMO ya. Jadi FOMO ini adalah sebuah fenomena dalam bahasa Inggrisnya itu fear of missing out atau ketakutan ketertinggalan. Nah, jadi ini kita angkat isu ini. Jadi orang-orang nih sedang takut banget kalau yang namanya ketinggalan tren atau ketinggalan sesuatu yang kayaknya orang lain tuh udah melakukan atau mendapatkan pencapaian tersebut gitu. Apalagi milenial dan didukung juga timingnya sekarang ini kan kita pandemi, lebih banyak aktivitas di rumah, sangat bosan, boring kalau misalnya nggak ngapa-ngapain dan pasti sudah sangat signifikan kita aktivitas sehari-hari itu melakukan kegiatan yang tidak terlepas dari gadget gitu ya. Jarang sekali kita melakukan aktivitas analog. Nah, untuk itu Spasar ini perlu yang namanya memberi pandangan begitu bahwa teman-teman selain kita hidup di dunia sosial, ayo kita juga perlu namanya hidup berkegiatan di dunia analog gitu ya, yang masih berkegiatan sehari-hari, bertemu orang gitu. Tidak sekedar hidup berseluncur di dunia maya. Nah, oke. Semua orang mungkin pernah sempat ada fenomena di tahun kemarin nih, lagi deres-deresnya. Semua orang tuh kayak pengen jadi CEO tuh, rasa-rasanya menjadi CEO tuh jadi satu gelombang wave yang populer, di mana orang-orang kayaknya
berupaya gimana caranya jadi CEO. Karena marak tuh kemarin kalau teman-teman pada nonton film startup gitu ya, yang hobi nonton Korea, startup ini teman-teman jadi termotivasi, terdorong untuk pengen juga jadi CEO. Kayaknya keren gitu. Sehingga gelar CEO itu harus berlomba-lomba orang disematkan di bio profil Instagramnya, misalnya CEO apa, bikin apa. Nah, itu. Walaupun ternyata perjalanan untuk menjadi CEO itu juga tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak seindah kita menyaksikan film atau tontonan hal-hal yang kayaknya dari cerita orang saja kayaknya gampang gitu ya. Nah, berkaitan dengan influencer ini teman-teman, kita perlu membedah dulu, ada 2 suku kata di sini ya, saatnya menjadi influencer sosial, influencer dan sosial. Nah, kita perlu paham, mungkin barangkali teman-teman sudah tahu apa sih arti influencer. Influencer itu jadi orang yang memiliki, orang atau kelompok yang memiliki bakat atau kemampuan atau skill dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi persepsi, bisa jadi preferensi, ataupun cara berpikir dan bertindak. Jadi bisa banget tuh mempengaruhi tindakan seseorang. Kalau seseorang tuh punya kemampuan yang namanya influence, mempengaruhi orang lain. Nah, di sini seorang influencer ini harus tahu banget yang namanya selera dan kebutuhan market. Nah, kalau misalnya teman-teman ini kan kebanyakan milenial. Kalau pengen misalnya jadi influencer, harus tahu nih apa selera dan kebutuhan masa kini gitu. Termasuk tahu kira-kira profiling market yang akan kita tuju. Misalnya katakanlah kita sebut beberapa contoh influencer yang cukup sukses di Indonesia. Sudah pada tahu ya, kalau yang sekarang lagi rame ini Tante Lala, tahu ya? Tante Lala ya, yang awalnya tuh viralnya tuh juga dari ketidaksengajaan di masa pandemik itu, dia dari kalangan seorang ibu-ibu yang sedikit kesel ketika mengajari anaknya untuk menghafalkan Pancasila gitu. Nah, marah-marah kemudian mengajarinya dengan metode yang cukup ekstrim, agak tidak sabaran gitu ngajarin anak-anaknya gitu untuk hafal Pancasila. Akhirnya dia upload aktivitasnya tersebut dan jadi viral di media sosial. Nah, pada akhirnya perjalanannya membawa rezeki bagi dia. Sekarang dia jadi seorang review produk ya, aktif di media sosial terutama TikTok dengan penghasilan kurang lebih katanya menurut dia klaimnya adalah 500 juta per bulan. Siapa yang nggak mau sih hari ini dapat penghasilan seperti itu hanya dari sosial media begitu kan? Nah, ini kan cukup jadi hal yang menggelitik kita, harusnya jadi kita harus termotivasi. Oh, orang ini bisa nih, bukan seorang Mbak Lala, Tante Lala itu kan bukan dari kalangan selebritas, bukan seseorang yang memulai dari jalur bakat begitu, bakat yang misalnya seperti selebritas itu. Artinya seorang influencer ini bisa jadi dari kalangan orang-orang biasa. Nah, tapi kebanyakan kalau misalnya kita mau menjadi seorang influencer yang sistematis, yang terstruktur gitu ya, maksudnya terkonsep gitu, barangkali kita bisa memulai dari jalur menjadi seorang key opinion leader, berangkat dari seorang yang background-nya jurnalis, atau kita yang akademisi, ataupun seorang expertise atau orang yang berpengalaman di bidangnya gitu ya. Nah, yang kedua juga seorang influencer ini bisa berdasarkan kromo atau reputasi. Misal dia punya reputasi, punya banyak karya, nah itu juga tentunya mempengaruhi dan punya masa khusus gitu, punya masa-masa tertentu yang bisa dia pengaruhi sehingga dia bisa disebut sebagai seorang influencer gitu. Nah, kemudian influencer ini yang tidak kalah penting adalah dia harus membuat dirinya sebagai penyambung, connect to people. Jadi harus bisa menghubungkan antara orang dia diri sendiri ke orang lain begitu, lewat jalur komunikasi. Nah, ini kaitannya dengan influencer sosial. Kalau tadi kan lebih ke, saya kasih contoh Tante Lala itu misalnya dia lebih ke jalur komersil. Bagaimana yang menjadi seorang influencer sosial? Nah, kita perlu tahu dulu, sosial itu lebih, kalau boleh kita sebut sosialnya ini sebagai seseorang yang memiliki
visi misi yang pengen berkontribusi begitu ya untuk kebaikan lingkungan atau kebaikan orang lain dan lebih banyak orang. Artinya kita bisa sebut juga seorang influencer yang sosial itu sebutannya sebagai socialpreneur. Jadi dia seorang agen perubahan, kemudian lewat visi misinya berkontribusi, kemudian juga dia ingin berdampak dan membuat perubahan. Nah, gitu, membuat perubahan bagi banyak orang dan lingkungan sekitarnya dulu mungkin. Nah, untuk menjadi seorang socialpreneur yang menginfluence, mampu memberi pengaruh, dia harus memiliki yang setidaknya tuh 2 hal. Dia harus bisa berinovasi dan juga harus mau berkolaborasi. Karena terlalu sulit kalau tidak berkolaborasi. Terlalu besar dunia ini untuk ditaklukkan kalau dengan jalan sendiri-sendiri gitu. Itu pentingnya seorang socialpreneur harus mampu berkolaborasi. Nah, pernah juga teman-teman mendengar seorang yang juga populer di sosial media, Marcella FP. Itu kalau pernah atau ada yang follow akun NKCHTI, ya, nanti kita cerita tentang hari ini, ya, gitu. Nah, itu juga sebuah kepopuleran yang tidak disengaja, yang tidak direncanakan sebelumnya. Seorang Marcella itu, dia seorang penulis buku yang cukup bestseller. Kalau pernah baca atau dengar, itu ada buku Generasi 90, nah itu seorang penulisnya adalah seorang Marcella, gitu ya. Jadi awalnya dia rajin menggemari atau minat gitu ya, menulis kata-kata mutiara. Kalau teman-teman misalnya lagi galau, itu ternyata ada hal yang positif ketika kita mengalami kegalauan atau sedang merasa butuh kesendirian. Alangkah baiknya misalnya kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Sebagai contoh ini Marcella ini, dari kata-kata mutiara yang dia tulis, kemudian dikumpulkan sehingga jadi buku, dan beberapa kali dia buat jadi postingan di sosial medianya, Instagram gitu, ternyata banyak yang merepost gitu, banyak yang ngerasa relate gitu, ini aku banget kayak gitu. Nah sehingga ini cepat banget ngangkatnya, sampai-sampai NKCTHI ini juga diangkat ke dalam layar lebar atau sebuah film. Dan nonton ya, yang si Kale, siapa yang pernah nonton? Kale, siapa nama aslinya tuh penyanyi itu? Saya lupa jadi. Yang kemarin baru ini lagunya Ardhito Pramono. Nah itu yang salah satu pemerannya ada Ardhito Pramono. Ini banyak banget pasti fansnya Ardhito Pramono. Nah itu termasuk pernah juga mungkin teman-teman mendengar Tasya Farasya. Nah kalau teman-teman yang terutama cewek-cewek nih yang suka dunia make up, kecantikan, ini pasti tahu namanya Tasya Farasya. Seorang beauty vlogger, sering membuat tutorial make up, kemudian juga review tentang produk-produk. Nah, ini juga dia disebut atau kita bisa sebut dia sebagai seorang influencer. Tapi kan ini yang jalurnya komersial gitu ya. Baik, sebagai contoh juga saya mungkin akan memberi contoh yang mana sih Bu? Kalau Ibu lagi ya, Mbak aja deh. Kalau itu tadi yang saya sebutkan yang contoh-contoh tokoh-tokoh influencer yang jalur komersil ya. Sekarang kita berbicara yang influencer di jalur sosial. Ada nggak sih saat ini? Ada banyak. Sebut saja misalnya ada namanya Dea Valencia. Dea Valencia itu adalah seorang pengusaha muda, perempuan asal Semarang. Dia itu memiliki bisnis yaitu batik kultur. Jadi di batik kulturnya dia mengangkat batik yang nuansa klasik, tapi yang spesial atau punya value added-nya adalah dia memberdayakan teman-teman atau kaum difabel sebagai pekerja di situ, diangkat kesejahteraan mereka juga, derajatnya. Nah, itu tentu ada unsur sosial itulah yang mungkin bisa kita katakan dia sebagai seorang socialpreneur yang juga sekaligus sebagai influencer sosial. Nah, boleh kita kasih contoh lagi, misalnya teman-teman pernah mendengar klinik sampah dan perintis atau foundernya adalah Gamal Albin Syahid. Nah, itu juga penggagas klinik sampah, jadi model bisnisnya atau kegiatannya adalah dia background-nya adalah seorang dokter, dia
mendirikan klinik sampah itu memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat kalau untuk pembayarannya ditukar dengan sampah. Jadi kayak gitu, mirip-mirip bank sampah itu kan bisa uangnya tuh sampah itu bisa diubah konversi menjadi uang gitu. Nah, siapa lagi ya? Banyak rasanya banyak untuk contoh-contoh teman-teman atau tokoh-tokoh yang sudah berhasil yang bisa dikatakan sebagai seorang influencer atau socialpreneur. Nah, tapi yang pasti teman-teman ini tentu harus jadi fenomena yang harus kita tangkap dan jangan hanya kita sebagai penonton gitu. Maunya teman-teman yang hari ini mengikuti webinar hari ini bisa mengambil inspirasi dari cerita yang kami bagikan hari ini. Dari Budian juga tadi membedah dari sisi psikologisnya, gimana adanya orang-orang yang ketika mengalami isu mental health gitu ya. Apalagi nih teman-teman kalau saya lihat profilnya, kalau benar ini ya rata-rata teman-teman berasal dari kalangan milenial, ini pasti sedang atau sudah atau pernah mengalami namanya life crisis gitu ya. Mungkin sedang atau pernah. Jadi masa-masa pencarian jati diri, lagi nggak tahu banget nih aku mau ngapain kayak gitu. Apalagi ini kan pandemik, banyak waktu ini ya belum kuliah juga belum efektif tatap muka, jadi banyak di rumah. Mungkin hal yang jadi favorit anak-anak muda zaman sekarang itu adalah insecure gitu ya. Jadi khawatiran sama diri sendiri, padahal sebetulnya kenyataannya tidak seburuk apa yang ada di pikiran kita. Nah, alangkah baiknya pikiran-pikiran insecure apa segala macam ini kita alihkan dengan mengubahnya menjadi sebuah ruang aktualisasi diri, kita take action, dan tentunya ini harus ada kendali untuk obsesi, tujuan, dan orientasi hidup. Ini bisa jadi momentum yang tepat untuk kita membenahi itu satu persatu. Nah, sebagai gambaran juga, teman-teman, kami dari Sepasar ini, kalau belum familiar dengan sepasar.id, sedikit saya memperkenalkan. Sepasar.id adalah sebuah aplikasi yang bergerak atau basisnya di bidang edukasi atau pendidikan bagi pedagang pasar dan pasar tradisional atau pasar rakyat. Nah, di sini kalau teman-teman familiar ya menggunakan aplikasi semacam GrabFood, Grab, Gojek gitu. Nah, Sepasar ini bentukannya juga aplikasi yang bisa diunduh di HP Android sementara ini. Nah, di situ bagi pedagang pasar, kalau misalnya kita nih ya, kalau mau makan lapar, mager gitu ya, cukup dengan aplikasi kan kita bisa ambil HP, kita lihat aplikasi apa yang tersedia. Ada GrabFood atau apa sekarang, Shopee Food ada juga ya, GoFood yang gitu. Nah, kalau di GrabFood, misalnya kita ambil contoh GrabFood, kita ada di situ ada menu-menu, ada pilihan menu yang bisa kita lihat. Oke, restoran mana gitu dengan fitur menu-menu yang mereka tampilkan nanti bisa kita pilih. Nah, kalau aplikasi Sepasar, pedagang pasar ini kalau GrabFood tadi kan untuk mencari makanan kalau lapar. Nah, kalau pedagang lagi lapar dan haus akan ilmu dan pengetahuan, bisa banget. Jadi menggunakan aplikasi Sepasar. Jadi kalau butuh ilmu apa nih, atau lagi haus atau lapar ilmu pengetahuan apa, pedagang pasar bisa mencari. Karena di dalam aplikasi Sepasar, fitur-fiturnya tersedia berbagai materi atau kurikulum yang beragam, yang relate atau sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas serapan bagi pedagang pasar. Misalnya tentang sederhananya di situ nanti ada tersedia materi mengenai bagaimana pengelolaan keuangan sederhana bagi pedagang pasar. Karena kalau misalnya teman-teman cari tahu lebih banyak ya, kalau yang sering main ke pasar atau belanja di pasar tradisional, mereka tuh rata-rata masih sangat jarang yang paham atau hari-harinya melakukan pembukuan sederhana tentang keuangannya, cash flow, aliran uang masuk dan keluar, itu masih sangat tidak tertata.
Nah, sesederhana itu sepasar masuk memberikan edukasi atau kurikulum atau materi belajar yang mereka butuhkan. Tidak hanya dari aspek keuangan, kita juga ada menu atau materi tentang marketing, bagaimana meningkatkan penjualan, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi kita ajarin tuh Bapak Ibu pedagang pasar di pasar rakyat atau pasar tradisional, Pak Bu, misalnya sederhananya kita bilang, kita katakan kita perlu buat namanya database. Kalau misalnya konsumen atau pelanggan yang selama ini biasanya datang ke pasar tidak memungkinkan datang karena pembatasan keadaan saat ini. Nah, dengan adanya kita menyimpan kontak para pelanggan atau konsumen yang pernah belanja kayak gitu, dengan mengisi itu kita masukkan ke database. Nah, itu akan jadi satu bekal ketika misalnya toko atau kios lapak para pedagang ini sepi. Mereka bisa memanfaatkan handphone, gadgetnya untuk coba kita melakukan pemasaran online. Nah, kurang lebih segitu gambaran untuk kegiatan yang atau fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Sepasar. Nah, teman-teman, kita juga punya gerakan namanya 1000 logo untuk pedagang pasar. Ini salah satu kegiatan kita, movement, pergerakan kita untuk konsistensi kita bagaimana memajukan para pedagang pasar. Salah satunya itu kita naikkan mereka untuk terbuka melek dengan yang namanya pentingnya branding. Nah, itu makanya kita buat namanya gerakan 1000 logo, kita buatkan branding, buatkan pelang kepada mereka. Jadi mereka tuh punya identitas di masing-masing lapak atau kiosnya. Nah, itu juga termasuk gerakan sosial yang bisa kita katakan jalur ini bisa kita ambil bagian sebagai influence, memberi pengaruh dalam hal kegiatan yang sudah ada, misalnya aplikasi, dan sebenarnya banyak lagi peluang-peluang atau aktivitas yang teman-teman bisa tangkap nih. Kalau misalnya ambillah tema tentang pasar. Kalau misal teman-teman pengen sudah mulai mau melakukan pergerakan, langkah pertama langkah-langkah atau step-stepnya bagaimana? Kita perlu riset tadi, misalnya ambil pasar sebagai objek, apa yang bisa kita lihat. Nah, kemudian kedua, kita harus melihat apakah di sebuah objek yang kita tuju itu punya masalah. Karena sebuah bisnis akan besar apabila berangkat dari permasalahan. Jadi kita coba yang ketiga adalah melakukan problem solving atau pemecahan masalah yang seperti apa. Jadi kita rumuskan, kita buat konsep, nah itu kita buat model, nanti terciptalah namanya model bisnis yang kita bisa tuangkan juga di model bisnis canvas misalnya seperti itu. Nah, mungkin untuk awalan barangkali itu dulu kalau dari saya mengenai materi tema hari ini. Nanti Ibu Dian juga bisa nambahin dan kita bisa lebih ngalir obrolannya, teman-teman diskusinya dengan habis ini ada sesi tanya jawab begitu ya. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke MC. Nanti kita tanya jawab semuanya ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwi. Setelah ini kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi ini saya ingin tanya ke Bu Dian dan Bu Dwi, ini materi pertanyaan yang akan diajukan oleh para peserta nanti itu dikumpulkan saja atau peserta langsung tanya jawab saja gitu? Boleh meninggalkan pesan yang ada di kolom kolom itu ya, kolom pertanyaan. Boleh juga misalnya buka videonya kita ngomong ya. Oh, berarti langsungan saja ya. Boleh. Baik. Dan ini sedikit informasi Mas Michael buat teman-teman nanti yang di akhir acara kita akan umumkan juga untuk penanya terbaik. Ada 2 gitu nanti yang akan yang beruntung nanti dipilih oleh Mas Michael akan mendapatkan door prize dari kita, gitu ya. Oh iya benar nanti di akhir acara kan. Apa nih hadiahnya nanti Mas Michael ya kasih tahu ya. Saham kebetulan. Oh saham Sepasar ya. Oke boleh. Banyak nih habis ini yang langsung nanya. Ayo dong, tanya jawab sama Bu Dian ini. Banyak nanti kita dapat insight baru dari Ibu Dian. Luar biasa ini kalau Ibu Dian di luar ini. Kalau teman-teman melewatkan sesi ini sangat disayangkan karena di luaran ini Bu Dian ini mahal untuk ikut sesi webinar atau dapat banyak pengetahuan dari Bu Dian gitu ya.
Betul, betul, Bu. Betul, Bu. Ini harus dimanfaatkan betul ya teman-teman. Kemudian ya, Enggak Bu, sama aja. sama aja ya. Iya, Baik. ayo. Nah, ini bagi teman-teman, silahkan waktu dan kesempatan diberikan untuk bertanya kepada Bu Dian atau Ibu Dwi. Iya. Jika ingin bertanya bisa mengisi di kolom komentar atau mengaktifkan mic dan menghidupkan kameranya. Teman-teman Melambaikan dipersilakan. tangan. Jika sudah tidak kuat lagi. Gitu. Iya, dia. Baik. Baik, silakan teman-teman. Banyak tadi hampir 40-an juga ya peserta yang sudah hadir. Iya Bu, hampir 40 tadi. Padahal kemarin pendaftar ada sekitar 100, ini barangkali mungkin belum on gitu ya, belum ini aja. Belum masuk Masih mungkin, ada Bu. kesempatan 1 jam lagi lah. Karena kita sampai jam 11 ya, Mbak Iya, Budian ya. betul. Jam 11 betul. Ya teman-teman, ada pertanyaan boleh ditujukan untuk saya atau Ibu Dian ini dari Rumah Konsul. Nah, mungkin ini apa namanya moderator atau MC kita Mas Michael, mungkin boleh Bu Dian kita korek-korek sedikit. Rumah Konsul ini kan juga erat lekat kaitannya dengan tempat konsultasinya anak muda gitu. Nah, kira-kira teman-teman yang di sini Bu barangkali juga sedang gundah gulana memilih apa ya yang pengen disematkan ke dirinya sebagai identitas, pengen jadi influencer atau pengen jadi apa tadi socialpreneur, pengen apa itu. Kalau masih galau jalurnya butuh konsultasi, boleh ke Rumah Konsul. Jadi boleh nggak Bu diceritakan sedikit Rumah Konsul ini bergerak di bidang apa, terus juga apa saja, bisa konsul apa aja sih di Rumah Konsul gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau sepasar kan kita ngomongnya aplikasi ya Bu Dwi ya. Kalau kita memang belum bergerak ke sana, tapi mudah-mudahan ini bersama Pak Awan bisa direalisasikan gitu ya. Dan Pak Imam, tapi sejauh ini sih kita belum ke sana, jadi lebih kepada layanan psikologi sebetulnya. Layanan psikologi dan kita sebutnya layanan pengembangan diri. Kenapa sih kalau disebut layanan pengembangan diri? Karena kita pengen teman-teman punya mindset bahwa sebetulnya ke psikolog itu bukan hanya untuk saat bermasalah saja, atau cerita atau konsultasi dengan volunteer misalnya itu bukan hanya saat bermasalah aja, tapi sebuah kebutuhan gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya ingat dulu masa remaja, masa kita mahasiswa, banyak kegalauan-kegalauan juga kita kadang kan cerita sama teman kita atau siapapun gitu. Jadi dengan adanya layanan psikologi sebetulnya kan membantu teman-teman untuk ke arah sana, untuk mengembangkan diri dan sebagainya, sehingga kita sebut sebagai layanan pengembangan diri sebetulnya Bu Dwi gitu. Memang yang ke kami biasanya lebih banyak teman-teman mahasiswa, milenial gitu ya, yang memang ceritanya nggak cuma terkait dengan sesuatu yang mungkin sakit gitu ya, sakit mental gitu, nggak sampai segitunya juga banyak yang datang untuk sekedar misalnya terkait dengan pemilihan karir atau misalnya terkait dengan kalau misalnya mau ikut ini seperti apa gitu ya, atau misalnya bagaimana biar kuliahnya lebih produktif dan sebagainya, itu juga kadang-kadang kita handle begitu Bu Dwi. Gitu, kantor kita ada di Janti teman-teman. Kadang-kadang kita buka open volunteer setiap 3 bulan sekali, tapi kadang-kadang juga tidak gitu. Nah, menarik itu Bu, volunteernya ya Mas Michael ya. Seperti apa kira-kira Bu kalau volunteer untuk jadi volunteer di Rumah Konsul, dan apa nanti aktivitinya itu Bu? Kalau kita sebetulnya dulu kita banyak internship ya. Dulu kita banyak internship, tapi di periode ini kita agak sedikit berbeda sepertinya. Kita mulai tidak terlalu banyak teman-teman internship, mungkin hanya sesuai dengan kebutuhan saja yang benar-benar dibutuhkan. Kalau tidak kita mungkin nggak open secara internship, tapi kita banyak open untuk volunteer gitu ya. Volunteernya untuk campaign biasanya, misalnya edukasi gitu di sosmed, terus kemudian misalnya dalam rangka Hari Bipolar, berarti edukasi tentang bipolar misalnya gitu ya. Jadi volunteer lebih banyak ke edukasi sosial media gitu sih Bu Dwi. Untuk yang lain-lain karena belum terancang gitu ya, jadi saya belum berani bicara, tapi sejauh ini 2 hal itu yang kita lakukan gitu. Oke, teman-teman, keren ini Rumah Konsul ya. Ini pas banget juga Bu kalau misalnya
benar ini dugaan saya teman-teman yang ikut peserta hari ini adalah para milenial. Rumah konsul juga adalah solusi buat kebutuhan-kebutuhan tadi ya. Ini sangat betul-betul tadi segmennya Ibu ya. Milenial ini kalau saya mengalami dulu di fase usia sebegitu gitu. Berapa Atau tahun ya Bu ya? berapa ya? Aduh. Ini ya, atau benar nggak sih ini quarter life crisis ya, kalau istilah dalam psikologinya ya. Usia-usia yang rentan terkena itu nggak sih teman-teman milenial ini? Iya betul, karena kan kita waktu di usia-usia itu jadi kayak udah tua banget ya Bu. Di usia-usia di usia itu kan kita lagi banyak sekali tuntutan terkait dengan akademisi, terkait dengan karir, terkait juga sudah mulai banyak hubungan relasi gitu mungkin. Yang itu juga pasti erat kaitannya dengan konflik dan juga menimbulkan beban pikiran gitu mungkin ya. Oh iya. Sehingga pada akhirnya terjadi fase-fase itu begitu. Artinya seperti Bu Eno. ada Baik, Bu Eno. ini Bu Eno. Iya. Halo, selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi. Bu Eno ketemu lagi. Selamat pagi, Bu Eno. Ya, wah, materi hari ini cukup menarik ya dari dua-duanya. Mantap. Saya pengen nanya mungkin. Saya pengen nanya nih sama Bu Dwiva sama Bu Dian nih. Pertama dari Bu Dwiva dulu ya. Bu Dwi ini saya anggap tuh sebagai salah satu influencer juga ya. Kenapa? Karena sebenarnya dari Mbak Dwi kita kan banyak belajar tadi dari mungkin bisa di-share Mbak Dwi gimana caranya untuk bisa percaya diri. Public speaking-nya bagus nih Mbak Dwi. Kami sebagai milenial, saya juga masih milenial ya Bu. Saya juga nganggap diri saya milenial loh. Saya juga. Iya ya. Kami untuk bisa lebih percaya diri lagi dalam mungkin bisa menyampaikan apresiasi atau menyampaikan suatu kritis tanpa harus ngotot gitu ya Mbak. Oke. Terus kedua mungkin buat Bu Dian gitu Bu, saya tertarik nih dengan mental health gitu ya, karena sempat beberapa ada saya juga sempat konsul, saya ada dokter juga sebenarnya Bu, punya psikologi, punya dokter sendiri kayak gitu. Nah menurut Bu Dian itu milenial sekarang itu kan rentan banget kena mental health gitu ya. Apa penyebab utamanya gitu Bu? Saya penasaran gitu. Walaupun sebenarnya depend on setiap orang itu beda-beda gitu ya. Mungkin secara umum itu apa yang membuat milenial ini sangat rentan banget dengan mental health itu Bu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Eno pertanyaannya. Sama-sama. Michael, siapa dulu Mas? Terima kasih Bu Eno pertanyaan. Ini mungkin dari Bu Dwi dulu yang menjawab. Saya dulu ya. Iya, silakan Bu. Oke, tadi terima kasih Bu Eno untuk pertanyaannya. Dari pertama mengenai influencer ini, sebetulnya boleh influencer itu disematkan atau dilabeli oleh baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Karena patokannya untuk menjadi seorang influencer itu bagi saya bukan dari berapa jumlah followers yang kita punya di media sosial, tapi sekecil apapun kegiatan atau hal yang kita lakukan, tapi bagi orang lain walaupun satu orang nih itu berdampak dan sangat dirasakan membuat perubahan begitu, itu bisa dibilang adalah kita sendiri adalah seorang influencer. Kita bisa bilang diri kita seorang influencer. Nah, jadi juga sekarang ini menjadi seorang influencer itu ternyata bukan sekadar sebuah hobi, sebuah hobi belaka, tapi juga bisa menjadi sebuah preferensi atau pilihan karir gitu Bu Dian ya. Karena kalau dilihat-lihat ini prospek dan kedepannya ini cukup menjanjikan. Jadi seorang influencer. Tadi kita sudah sebutkan juga beberapa contoh orang-orang yang menjadi influencer menghasilkan uang yang tidak sedikit, bahkan jutaan gitu ya, per bulan, per hari, per minggu barangkali. Nah, itu orientasinya juga komersil,
Tapi menjadi yang influencer sosial ini, kepuasan batinnya juga akan lebih karena tidak hanya mencari uang belaka gitu ya, tapi juga ketika ada orang lain yang kayaknya merasa merasa mendapatkan manfaat dari diri kita, itu akan more than daripada sekedar uang gitu. Nah, lalu teman-teman tadi bagaimana step-step atau langkah-langkah menjadi seorang influencer? Teman-teman mungkin bisa mungkin memulai dari meriset yang tadi saya katakan ya. Kita bisa riset apa yang paling terdekat. Jadi memang untuk menjadi influencer ini kita harus kayak semacam cacing yang jadi harus pakai mata cacing. Cacing itu kan kalau di dalam tanah gitu harus kayak betul-betul menyelami tanah per tanah, masuk ke dalam gitu. Nah, sama halnya influencer, terutama influencer sosial ini harus tahu banget tren atau fenomena apa yang terjadi di sekitar kita. Sederhananya misalnya masih ada opportunity-nya nih, dan kami membuka kolaborasi di Spasar ID nanti ke depannya. Spasar ID saat ini kita menangkap misalnya di pasar sudah banyak pihak-pihak atau lembaga yang mengusahakan adanya aplikasi marketplace untuk pedagang pasar atau masuk di pasar tradisional. Tapi nampaknya belum ada yang secara khusus dan concern personil orang-orang atau kita relawan atau orang khusus yang bekerja di situ yang menghandle benar-benar dari hilirisasi bisnisnya. Misalnya dari mereka sudah dibuatkan misalnya website atau aplikasi marketplace yang tersedia. Tapi kan masih kebanyakan para pedagang ini kan gaptek. Belum lagi nanti mereka tetap harus berjualan offline di lapaknya gitu ya. Menghandle konsumen langsung yang datang dengan menghandle konsumen yang ada di online ini juga satu hal yang berbeda dan cukup merepotkan. Sehingga misalnya teman-teman yang misalnya tergerak hatinya untuk saya mau ngambil kesempatan menjadi seorang influencer atau socialpreneur, saya mau di jalur pasar ini. Nah, ini bisa berkolaborasi dengan pasar, misalnya menjadi tadi agent yang mengurusi khusus, misalnya menjadi admin di pasar, misalnya ngurusin titip jual beli produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan sehingga sampai kepada konsumen, tapi dari tangan pedagang pasar yang ada di situ. Selain kita membantu, terus juga kita bisa melihat dari sisi bisnisnya, mungkin teman-teman juga bisa berpenghasilan dari situ. Nah, itu opportunity-nya. Tadi juga banyak sekali contoh-contoh tokoh yang tidak sengaja pada akhirnya jadi influencer. Pada intinya kita harus tahu market ya tadi ya, riset marketnya, kemudian kita harus punya juga konsep kira-kira konten apa yang akan kita bagikan, yang ini harus perlu banyak belajar atau baca-baca tentang selera dan kebutuhan tren saat ini gitu. Kita harus memanfaatkan betul-betul fenomena ini teman-teman, terutama yang media sosial, karena menurut data setidaknya 130 juta orang di Indonesia ini adalah sebagai pengguna aktif di media sosial. Artinya ini sekitar 90% ya dari populasi kita. Ini sangat disayangkan kalau misalnya 1% aja kita nggak ngambil kesempatan itu banyak sekali sebetulnya peluang yang terbuang begitu. Nah, untuk itu kami mengajak teman-teman untuk ayo kita ngambil jalur influencer, karena ke depan ini influencer ini akan setara jadi kayak PNS. Maksudnya adalah pekerjaan yang diidam-idamkan. Oh, teman-teman nanti bakalan jadi calon menantu, ini mungkin bisa jadi calon menantu idaman kalau misalnya Anda memulai menjadi seorang influencer. Ya, Mas Michael ya. Jadi influencer biar jadi calon mantu idaman. Waduh. Gitu. Betul Bu, betul. Ibu Eno, mudah-mudahan menjawab kalau dari saya. Terima kasih Mbak Dwi-Fa. Jadi untuk menjadi influencer itu bisa dimulai dari hal kecil ya. Salah satunya bisa dengan platform sepasar.id. Iya, betul. Nanti kalau mau jadi bagian dari sepasar.id, kami menghubungi mana Bu? Nah, untuk misalnya teman-teman tertarik bergabung menjadi relawan ataupun pengen tahu apalagi ya opportunity yang bisa kita kerjakan, jadi namanya tadi misalnya ngambil marketnya dari pasar,
teman-teman bisa coba follow ini akun sepasar_id. Situ juga ada kontak personal kontak yang tersedia, teman-teman bisa tanya-tanya langsung lebih banyak dari informasi yang di situ. Nah, itu juga satu lagi tambahan dari saya, teman-teman kalau orientasi untuk menjadi influencer itu jangan pengen cuman ngejar booming atau viralnya aja, tapi yang didasari itu ketika sosial, niatin dari awal itu kita harus cari yang namanya menjadi diri personal atau pribadi yang bermanfaat untuk sekitar. Sesederhana itu dulu, nanti mudah-mudahan rezekinya ngikutin gitu. Jadi oke, kalau saya begitu mudah-mudahan menjawab Ibu Eno ya. Makasih Bu Dwi jawabannya. Sip. Baik, terima kasih Bu Dwi. Bisa mungkin dilanjut oleh Bu Dian. Tadi pertanyaan Mbak Eno. Ya, terima kasih Mas Michael. Iya, Bu. Sebelum saya lanjut menjawab, saya cuma mungkin menambahkan sedikit ya dari yang pernyataan Bu Dwi tadi, menarik sebetulnya terkait influencer. Mungkin tambahan saya, kalau ngomongin influencer, tadi benar ya Bu Dwi, bukan hanya terkait dengan jumlah follower itu berapa. Karena kadang-kadang saya gitu ya sebagai pelaku usaha gitu, saya kan pernah pakai influencer nih, ngaku. Nah itu kadang-kadang followernya banyak, tapi ternyata ketika kita pakai, kasarnya gitu ya, ketika kita pakai untuk mempromosikan produk kita gitu, itu nggak 100% impactful gitu. Kadang-kadang sama aja gitu. Akhirnya ya engagement yang sama aja. Akhirnya sama aja dengan kita misalnya kerjasama sama beberapa mahasiswa gitu ya misalnya, atau beberapa teman-teman yang lain gitu yang followernya mungkin nggak sampai swipe up gitu ya, nggak sampai RB gitu, nggak sampai K gitu, mungkin cuma berapa ribu, tapi dia fokus gitu. Jadi memang benar-benar kalau misalnya mental health ya mental health, kalau psikologi ya psikologi, jadi punya value. Kalau aktivitas sosial juga aktivitas sosial, ternyata itu lebih impactful gitu. Jadi spesifik gitu, misalnya tentang beauty ya, kita ke orang yang memang tentang beauty gitu. Jadi akhirnya bisa spesifik, ternyata lebih impact dibandingkan hanya jumlah follower yang mungkin value-nya belum ada gitu. Salah satu pentingnya teman-teman misalnya join pasar atau melakukan aktivitas sosial itu adalah membentuk value tadi ya Bu Dwi ya mungkin ya. Iya, betul. Kita bisa menjadi influencer karena ternyata yang mahal itu value-nya bukan jumlah follower-nya gitu. Mungkin kalau buat yang belum tahu, belum pernah pakai influencer gitu, mungkin akan lihatnya dari follower gitu. Tapi buat kami yang udah pernah pakai itu kita, ternyata bukan jumlah followernya, tapi value-nya, karena value itu akan mempengaruhi engagement rate-nya di Instagram itu. Gitu. Begitu mungkin tambahannya ya Bu Eno ya atas pertanyaannya. Nah ini dikaitkan dengan mental health, tadi pertanyaan Bu Eno, kenapa sih kok sekarang ini banyak? Sebetulnya kalau ngomongin tentang kondisi psikologis seseorang, manusianya zaman dulu sama manusia zaman sekarang ya kondisi psikologisnya mungkin sama-sama aja ya sebetulnya ya. Jadi sebetulnya mungkin permasalahan mental itu dari dulu dan sekarang sama adanya. Tapi yang sekarang menjadi lebih booming karena satu sudah mulai lebih dipromosikan sehingga orang lebih kenal, dan yang kedua karena mungkin dari analisa saya, tuntutan secara teknologi dan SDM juga lebih tinggi. Ya, jadi semakin ke sini kan kita nggak bisa bohong bahwa bisnis teknologi mulai naik, sehingga secara SDM juga kita dituntut untuk lebih tinggi. Zaman dulu mungkin orang sarjana itu udah bagus banget, misalnya. Zaman sekarang ternyata masih ada yang lebih tinggi, jumlah orang yang lebih tinggi dari itu banyak. Zaman dulu mungkin nggak bisa bahasa Inggris itu masuk dunia kerja masih gampang. Zaman sekarang ternyata ketika bahasa Inggrisnya minus, masuk dunia kerja juga ternyata menjadi lebih struggle, misalnya contohnya ya. Nah, tuntutan-tuntutan yang seperti ini kan juga disadari oleh beberapa lapisan masyarakat, salah satunya orang tua ya. Jadi secara nggak langsung orang tua kita juga akan memberikan tuntutan pada diri kita, atau kita sebagai orang tua memberikan tuntutan pada anak kita karena punya ekspektasi, aku pengen anakku berhasil, aku pengen anakku sukses, tak lesin ABCDE ya, yang akhirnya juga memberikan pressure secara tidak langsung sama anak. Nah, pressure ini juga mempengaruhi satu yang namanya perkembangan psikologis. Satu, secara di internal keluarganya dia juga mulai sedikit melemah karena sifat orang tuanya tadi, ini sifat umum ya, karena perkembangan teknologi pasti ada. Nah, kemudian di sisi lain dia setelah dewasa juga harus menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Artinya ada gap di sana. Secara perkembangan ketahanan juga kurang.
dari didikan orang tua karena penuh dengan tuntutan, tapi sebetulnya kan ketahanan tidak dibentuk dari tuntutan ya. Ketahanan kan dibentuk dari contoh dan juga kasih sayang sebetulnya. Nah, tapi yang banyak terjadi misalnya pada orang tua itu banyak tuntutan, akhirnya secara perkembangan psikis juga kurang kuat dia sebetulnya. Tapi tuntutan akan dunia luar juga tinggi. Jadi akhirnya ada gap yang lumayan besar di sana, sehingga jumlah angka kesehatan mental saya prediksikan akan terus meningkat karena hal itu. Di samping situasi nggak terduga, misalnya pandemi, bencana gitu ya, itu kan pasti akan menimbulkan sesuatu yang berdampak pada diri seseorang. Jadi salah satu solusinya sebetulnya saya setuju sama piramida tadi, ada self care, yaitu garis pertama adalah di keluarga sebetulnya. Karena keluarga itu kan membentuk sebuah ketahanan mental yang pada akhirnya anak itu akan kuat untuk mempersiapkan mental dia di dunia kerja maupun di kehidupan yang selanjutnya begitu. Mungkin itu Bu Eno. Terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Iya betul Bu, setuju sih karena mental health itu sebenarnya bukan hanya terjadi karena pandemi ya Bu ya. Berarti memang dari zaman dulu pun sudah ada, cuma mungkin awareness-nya aja yang kurang gitu ya. Sekarang mungkin lebih banyak kesadaran kan, oh ternyata ini mental health seperti itu. Kalau dilihat sejarahnya juga Bu Eno, kita cerita sedikit, mental health itu mulai digalakkan ketika ada bencana Aceh. Waktu itu tsunami. Jadi memang ketika ada bencana itu biasanya pasti kan akan menimbulkan permasalahan psikis karena kan ada kondisi nggak nyaman yang tiba-tiba. Terus kemudian muncul permasalahan psikis. Nah sama nih sebetulnya pandemi kenapa jadi digalakkan karena dianggapnya pandemi kan juga nggak terduga ya. Siapa sangka kita akan ngalamin kayak gini, prediksinya cuma 6 bulan, ternyata 2 tahun nggak beres-beres misalnya. Ya, jadi pada akhirnya kan kondisi ini yang menyebabkan kembali digalakkan lagi mental health. Biasanya memang menjadi lebih tergalakkan ketika ada bencana atau kondisi adversity begitu Bu Eno. Oh iya Bu Dian. Oke. Oh berarti setiap ada bencana itu bisa bisa dikatakan sebagai momentum akan meningkatnya tingkat stres atau mental health yang mengganggu masyarakat gitu ya Bu. Ya, itu mungkin bisa dikatakan bisa diprediksikan gitu ya, bisa diprediksikan hampir pasti gitu karena kan orang pasti secara tidak siap gitu, tidak siap menghadapi gitu. Sama aja kayak misalnya kita nggak siap, mahasiswa nih nggak siap tiba-tiba nggak lulus, kita kasih nilai E terus protes gitu ya, dia terjadi kondisi psikis terus protes sama dosennya, Mas nyindir sih sana nih. Beberapa mahasiswa misalnya contohnya ya, gitu Bu Eno kurang lebih. Oke, makasih Bu Dian sharingnya. Baik, ini Bu Eno sudah cukup untuk Mas Michael. Baik, terima kasih untuk Bu Dian dan Bu Dwi. Ini juga di kolom komentar ada juga sebuah pertanyaan dari Titis Ramanda. Pertanyaan untuk Bu Dian. Ini saya Titis Ramanda Jaya. Bagaimana cara untuk mengajak orang-orang sekitar dalam tim dapat memiliki kesadaran bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk menginfluence diri mereka karena adanya stagnasi performa dalam bekerja. Ya, terima kasih Mas Michael pertanyaannya. Iya. Nanti ini meskipun ditulisnya Bu Dian, tapi kalau Bu Dwiva mengetahui karena kaitannya dengan tim dan produktivitas mungkin monggo ya ditambahkan ya. Saya mungkin lebih paham Bu Dwiva gitu. Nah, ini mungkin terkait bagaimana sih membuat orang sadar akan adanya kebutuhan bahwa orang lain tuh bisa menginfluence diri mereka atau secara performance gitu ya. Mungkin ini gambarannya saya Mbak Titis agak sedikit saya narasikan ya, mungkin kalau salah monggo di feedback gitu. Tapi berarti narasinya ada seseorang yang stagnan dalam performa bekerja, terus kita bertanya gimana ya biar dia tuh punya kesadaran sehingga performanya meningkat, minimal kesadaran kalau dia tuh butuh orang lain untuk di-influence gitu ya. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Nah, sebetulnya kalau saya ketika ngomongin tim atau ngomongin tentang bekerja, seseorang itu mau bekerja karena satu menurut saya ya, bekerja secara volunteer ya. Satu, dia merasa butuh, misalnya mahasiswa merasa butuh pengalaman, merasa butuh belajar. Kedua, ketika dia ngerasa happy sebetulnya. Gitu.
dan ketiga memang mampu ya. Jadi ada 3 hal yang mungkin membuat orang mau untuk bervolunteer. Satu, kalau saya ini bukan teori buku ya, tapi teorinya saya gitu. Dari apa yang saya alami, menurut saya itu. Sehingga ketika ngomongin tentang performance yang turun, kamu cek apakah dia ada kebutuhan enggak di situ. Di organisasi itu bisa aja dia enggak ada kebutuhan. Lalu bagaimana? Apakah dia engage sama teman-temannya, happy enggak gitu. Dan kapasitasnya untuk membagi waktu ada atau enggak. Karena kalau 3 hal itu enggak ada, sebetulnya performa dia dalam bekerja juga mungkin tidak akan tinggi. Gitu. Nah, memberikan kesadaran bahwa dia butuh orang lain untuk menginfluence itu menurut saya bukan sesuatu yang butuh gitu ya, untuk orang itu aware loh, orang itu sadar loh akan orang lain butuh untuk diinfluence gitu, karena pada dasarnya setiap orang itu pasti punya influencernya masing-masing. Ini menurut saya. Setiap orang yang punya drive, punya keinginan untuk maju, pasti dia punya sosok yang menginfluence dia. Entah itu artis, entah itu influencer di Instagram, entah itu temannya, bapaknya, ibunya, dosennya, gurunya, atau temannya sendiri. Sehingga ketika ngomongin tentang kenapa orang nggak mau diinfluence oleh orang lain, bisa jadi memang orang lain itu bukan menjadi goal dia gitu. Misalnya saya ngelihat apa ya, misalnya saya ngelihat pilot gitu, pilot yang dapat penghargaan, ya saya biasa aja, nggak terinfluence sama dia karena saya nggak pengen jadi pilot gitu, misalnya ya. Atau saya ngeliat pramugari, misalnya foto-foto cantik banget dan sebagainya, saya biasa aja ngeliat itu gitu, karena saya nggak pengen jadi pramugari, misalnya contohnya gitu ya. Jadi untuk membuat orang sadar untuk bisa diinfluence adalah kita butuh sadar kebutuhan dia itu apa, karena pada dasarnya setiap orang itu pasti punya influencernya, pasti punya sesuatu yang menginfluence dia itu pasti ada yang mempengaruhi dia, entah itu orang tuanya, entah itu temannya, atau apapun itu sesuai dengan goal dia dan kondisi psikologisnya. Mungkin itu Mbak Dwi, silahkan mungkin menambahkan Bu Dwi, monggo, yang lebih terkait dengan organisasinya. Saya kan nggak terlalu paham. Monggo Bu Dwi. Barangkali untuk mana tadi ya pertanyaannya, untuk menginfluence diri, terutama ini misalnya Anda ada di circle kelompok begitu ya, di dunia kerja ataupun kuliah, di tempat kuliah seperti itu. Kalau misalnya berharap ada di lingkungan tersebut orang lain sebagai yang mumpuni untuk menjadi influencer, seorang influencer di situ harus punya yang namanya kemampuan untuk punya personal branding yang bagus atau reputasi. Jadi untuk mengajak atau menginfluence orang lain itu bisa dimulai dengan mengajar atau memberi contoh dengan apa yang diri sendiri kita lakukan. Jadi maksudnya di sini adalah kalau misalnya mau memotivasi orang lain untuk semangat kerja gitu, tapi orang yang memberi pengaruh tersebut dalam habit atau etos kerjanya sendiri kurang menunjukkan bahwa dia punya semangat untuk kerja, akan sangat sulit untuk bisa diikuti atau dilakukan oleh orang lain tersebut. Sehingga saya pikir untuk menjadi seorang atau mengharapkan orang lain untuk menjadi influencer, dia harus dimulai dengan memberi contoh dulu. Kalau misalnya pengen semangat bekerja, dimulai dari kita semangat bekerja begitu. Terus juga harus menemukan apa yang membuat kita itu bisa punya semangat gitu. Harus ada trigger yang kayaknya ini gregetnya gitu. Apa ya kira-kira di satu lingkungan misalnya kalau misalnya orientasinya uang, oke, kamu nggak di dunia kerja itu datang kerja bayaran, ambil bayaranmu, udah tidak perlu banyak hal. Kalau memang di dalam lingkungan itu terlalu toksik begitu, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas motivasi kerja begitu. Nah, barangkali itu untuk pertanyaan tadi ya, saya sedikit meraba-raba dulu pertanyaannya. Mungkin itu kalau tidak salah ya pertanyaan tentang bagaimana menginfluence diri untuk punya motivasi kerja ya. Oke. Betul, itu ada pertanyaan lagi Bu Dwi dan Mas Mika terkait pasar, tapi seperti
Oke, itu Mas Michael, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Yoga Setiawan. Ini selamat pagi, saya Yoga Aditya punya pertanyaan untuk Bu Dwi dari Sepasar. Apakah aplikasi Sepasar hanya diperuntukkan untuk pedagang pasar saja atau bisa digunakan untuk umum? Dan untuk masuk ke aplikasi Sepasar kan butuh akun. Nah, untuk akun pada aplikasi Sepasar itu dibuatkan dari tim Sepasar atau bisa dibuat akun sendiri ya? Itu Budi, pertanyaan dari Mas Yoga nih. Silakan waktu dan tempat. Oke, ini pertanyaannya teknis ya. Jadi apakah aplikasi Sepasar ini hanya bisa dimanfaatkan oleh pedagang pasar saja? Oke, jadi kebetulan core bisnis kita ini fokusnya adalah untuk pedagang pasar tradisional atau pedagang pasar rakyat begitu ya. Tapi lingkup pasar pedagangnya ini kan kita cukup luas, tidak hanya pasar tradisional, tapi bisa juga nanti misalnya di desa ada pasar yang berbasis komunitas atau juga ada pasar yang pasar desa atau pasar yang memang tadi bisa bergerak dari basisnya komunitas, sehingga ini kita bisa membuka kesempatan bagi siapapun yang mau belajar materinya, kalau misalnya relate bisa dimanfaatkan dengan aplikasi tersebut, terutama bidangnya sesuai begitu ya. Misalnya tadi yang di jalur perdagangan butuh upgrade ilmu pengetahuan, ataupun di materi kita juga ada tentang psikologis ya Bu Dian, ada tentang bagaimana meningkatkan mental ketika masa pandemik ini gitu, biar semangat jualannya kayak gitu. Nah itu juga sebetulnya common knowledge atau pengetahuan umum yang bisa siapapun mengakses. Tapi memang fokus di bisnis kita ini melayani atau member atau peserta ininya adalah para pedagang, background-nya seperti itu. Kemudian bagaimana untuk bisa mengakses aplikasi ini, memang untuk aplikasi ini butuh beberapa step gitu ya. Pertama, untuk memiliki akun, teman-teman sebetulnya sangat mudah, bisa di link tersedia juga ada di web kita, tersedia tuh step-stepnya sepasar.id. Kemudian di aplikasi di Android itu tersedia juga, nanti teman-teman bisa masukkan email dan apalagi data diri itu, nanti tim Sepasar akan menghubungi untuk memverifikasi pendaftaran itu, nanti akan dapat kode login. Nah, untuk lebih jelasnya, more information, teman-teman bisa menghubungi tim Sepasar yang ada tersedia di akun media sosial kita. Bisa DM juga, nanti Mbak Min nanti bantu untuk menjawab bagaimana step-stepnya lebih jelasnya, atau bisa menghubungi juga personal kontak yang tertera juga di sepasar_id gitu. Baik, sudah Bu Dwi? Oke, sudah. Oke. Udah menjawab ya. Sudah menjawab. Mas Yoga tadi ya kayaknya, Mas Yoga Setiawan. Ya, Mas Yoga Setiawan tadi. Bagaimana Mas Yoga, sudah terjawab kah? Oke, katanya. Baik, ini masih dibuka sesi pertanyaan. Oh, itu sudah dijawab, Mas Yoga. Oke, cukup jelas, Bu. Terima kasih. Sama, Mbak Titis juga terima kasih ya tadi ya untuk pertanyaannya. Baik, buat teman-teman silakan diberikan kesempatan bertanya lagi, mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya ke Bu Dian atau Bu Dwi. Mungkin tanya-tanya apa gitu yang umum-umum saja. Boleh. Baik Bu, selamat siang. Selamat siang, Mas ini seperti Mas. Saya Bu, saya ingin mau bertanya, progres Sepasar ini hingga saat ini seperti apa untuk masyarakat dan manfaatnya seperti apa? Terus dalam hal ini kan berbasis aplikasi, mungkin semua masyarakat belum paham mengenai cara-cara menggunakan aplikasi tersebut. Terus dari pihak Sepasar itu dalam hal membantu
sehingga masyarakat bisa menggunakannya itu seperti apa? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Mas Yohanes. Mas Michael boleh langsung saya jawab ya? Baik, Itu pertanyaannya boleh, langsung boleh. teknis ya, Silakan, Bu. kemudian ke Spasar. Oke. Silakan, Bu. Terkait progres spasar.id ini, kita berdirinya masih dibilang masih sangat bayi yang baru istilahnya belajar, sudah mulai merangkak juga ya kalau udah 1 tahunan itu ya, kemudian ya kalau fase anak-anak ya siklusnya ya. Apa sih, Betul, 1 betul. tahunan itu merangkak dan masih Ya, belajar ya. membaca keadaan dan sebagainya. Nah, untuk progres pasar sendiri, barangkali kami bisa memberi gambaran untuk beberapa testimoni yang pernah kita lakukan terkait pilot project. Misalnya kami pernah di pasar pasar Sambilegi yang ada di Maguwo Harjo tuh, teman-teman. Nah, itu sebelumnya, jadi pasar Sambilegi itu pedagang-pedagangnya juga mengikuti rangkaian kegiatan kelas pasar. Jadi Spasar per 3 bulan sekali kita membuka kelas untuk pasar yang kita pilih untuk dilakukan proyek-proyek di situ. Termasuk pertama adalah Sambilegi. Nah, di pasar Sambilegi Maguwarjo itu kita dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan kita mengadakan kelas. Di situ kita juga ada kepala sekolah yang dari tim Spasar, kita terjunkan kepala sekolah juga. Dan hal terpenting untuk jalannya aplikasi ini adalah adanya kontribusi atau kehadiran dari para relawan. Relawan ini adalah kebanyakan dari para milenial yang bergabung dari berbagai latar belakang, dari berbagai universitas, tidak hanya dari Mercu Buana. Jadi yang tergerak hatinya untuk merasa peduli dan ingin mengambil bagian dari kegiatan ini. Jadi skema aplikasi ini bisa digunakan begini. Misalnya di aplikasi itu nanti pedagang pasar butuh pengetahuan atau hal-hal yang kendala dalam belajar misalnya, atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Jadi di aplikasi itu ada fitur bantuan namanya. Jadi pedagang pasar atau peserta belajar itu bisa kapanpun gitu ngeklik, terutama jam-jam operasional ya. Jadi bisa mengklik gitu menu butuh bantuan. Nanti butuh bantuan diklik, terus ada kolom pertanyaan ataupun nanti bisa dibaca oleh tim Spasar, ininya administrasi. Nanti kita bisa baca nih kebutuhan para pedagang. Oh, butuh relawan hadir langsung karena ada misalnya tidak paham gimana nih gunain atau buka aplikasinya, atau kurang paham penjelasan dari pematerinya, misalnya butuh digarisbawahi apa nih yang tidak dipahami begitu. Nah, selama 3 bulan itu sampai dengan selesai nanti setelah 3 bulan itu kita ada evaluasi. Jadi semacam kuis, para peserta atau pedagang pasar itu mengisi atau harus kayak apa ya, ujian gitu ya, ujian tipis-tipis. Jadi ada kuis yang mereka isi untuk mengevaluasi sejauh mana mereka mengetahui atau menyerap ilmu atau pengetahuan yang sudah disampaikan di materi. Jadi kita atur juga materinya, kita tata misalnya minggu ini materi tentang apa, dan selanjutnya kita evaluasi, kemudian kita scoring ya, kita lihat apakah nilainya cukup memuaskan dan sesuai kriteria. Kalau misalnya dia tuntas, kita nyatakan lulus mengikuti kelas pasar, nanti akan ada reward berupa yang tadi, misalnya kita buatkan brand atau pelang logo usahanya gitu. Kemudian juga kita peserta terbaik juga kita bagikan beberapa atribut Spasar yang digunakan, misalnya semacam apron atau kaos begitu yang kita bagikan. Nah, untuk testimoni pelanggan pedagang sendiri sejauh ini mungkin di sini juga ada data ya yang bisa saya baca. Ada beberapa testimoni positif dari para pedagang, misalnya salah satunya itu
yang berkesan bagi kami, pedagang sangat merasa terbantu yang sebelumnya dari tidak paham misalnya mengelola bagaimana keuangan, bahasanya mereka adalah sehari-hari saya tidak pernah mencatat dan merasa tidak perlu yang namanya mencatat arus kas, oh hari-hari pendapatannya berapa, dan tidak bisa memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis atau usaha. Tapi sesederhana itu dengan adanya materi Spasar ini membuat keuangan kami lebih tertata dan ternyata berpengaruh pada pendapatan atau omset. Jadi lebih jelas kemana aliran uang masuk keluarnya para pedagang pasar ini. Nah, itu tertata di situ. Yang kedua, mereka terbantu kebanyakan dari sisi marketing yang sebelumnya, ternyata penting juga ya, tidak mengandalkan para pembeli yang cuma datang ke pasar, apalagi ada pembatasan PPKM dan sebagainya dulu itu kan. Ternyata kalau misalnya saya menyimpan kontaknya para pelanggan atau WA, nomor HP, nanti pelanggan yang tadinya pernah belanja di tempat kita bisa kita prospek kembali untuk bisa melakukan repeat order atau pembelian ulang. Nah, itu secara omset juga bisa nanti kami bilang pedagang ini datanya juga mulai terangkat begitu, dengan penataan ini pasti berpengaruh juga pada omset, sehingga progres pasar untuk saat ini seperti itu. Dan kita juga secara bisnis beberapa kali melakukan audiensi atau kerjasama, melakukan penjajakan kerjasama dengan pemerintah agar program yang baik ini bisa diteruskan, disebarluaskan untuk pasar-pasar lain yang ada di Indonesia. Misalnya kita pernah melakukan penjajakan di kantor Bupati Gunung Kidul, terus juga ke Disperindak juga, seperti itu. Dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu 2 bulan ke depan kita ada MOU juga, sudah banyak yang tertarik juga dengan konsep dan program ini. Misalnya ada di Temanggung, Bali, nanti kita buka juga sepasar ID di kota-kota tersebut. Nanti juga kita mobilisasi relawan yang tentunya ini akan butuh sekali dukungan dari Civitas Akademia, itu dari universitas dan berbagai kalangan lainnya begitu. Begitu mungkin gambaran kalau teman-teman tertarik untuk pengen tahu pasar nih prospek nggak gitu ya. Nah, jadi pengen tahu progresnya seperti apa. Gitu, Mas Michael. Kalau teman-teman pernah dengar ini ruang guru ya. Sebenarnya kalau teman-teman punya ruang guru, nah ini ruang pasar, ibaratnya pasar itu ruang pasar untuk cari ilmu pengetahuan, course gitu singkat gitu toh. Sebenarnya teman-teman kalau pengen dapat gambaran singkat bagaimana pasar beroperasi gitu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Bagaimana Mas Yohanes tadi ya, Mas Yohanes Robin? Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Yohanes. Terjawab ya. Bu, ada satu pertanyaan lagi. Apakah boleh. Bisa. Untuk ya, Mas misalnya kita yang mau daftar menjadi influencer ini, ya. Nantinya setelah terdaftar, apakah ada arahan atau langsung terjun ke lapangan begitu? Oke. Influencer. Dan nanti yang jadi influencer itu kerjanya di lapangan itu seperti apa? Oke. Gambaran pekerjaannya ya untuk influencer atau relawan, volunteer kita bilang kalau di pasar istilahnya volunteer. Nah, influencer ini bisa bergerak memang dari kita memulai dulu dari activity yang non-profit misalnya. Jangan orientasinya untuk mencari penghasilan atau laba, keuntungan, gaji begitu ya. Kita mulai dengan menjajaki jadi relawan di program-program seperti ini misalnya. Nah, untuk menjadi relawan, volunteer atau influencer pasar, teman-teman bisa bergabung. Jadi setiap minggunya pasar mengadakan rapat. Jadi di situ teman-teman bisa bergabung setelah mengisi ini ya, bisa mengakses sepasar.id. Di situ ada pilihan, nanti bisa ngeklik ada pilihan untuk gabung menjadi relawan. Mengisi silakan isi data diri,
kemudian nanti tim akan menerima data-data itu, nanti akan di follow up, dihubungi begitu. Nah, gambaran pekerjaannya untuk di relawan Sepasar ini, jadi relawan ini kita anggap seperti buddy atau pendamping atau sobat, misalnya sobat pasar. Jadi nanti ketika kelas Sepasar dibuka lagi, dan rencana setelah bulan puasa itu kita mau di Pasar Keranggan kalau tidak salah. Nah, di situ nanti kita akan ikut terjun. Jadi relawannya ikut terjun, misalnya menyelami apa kebutuhan dari para peserta belajarnya. Nah, di situ. Terutama juga nanti kan seperti yang saya sampaikan, ada fitur-fitur yang tersedia di aplikasi, misalnya butuh bantuan atau hal-hal yang perlu di-manage khusus harus ditemui. Nah, relawan bisa bertemu langsung atau berinteraksi langsung dengan para peserta belajar, pedagang pasar dalam hal ini ya. Nah, datang ke situ. Kemudian tidak hanya itu, nanti kita juga akan ada semacam ini ya, pengarahan tentunya. Tidak langsung dilepaskan gitu. Jadi selama rangkaian rapat itu juga kita tentu ada pengarahan untuk para relawan, terus mengupgrade kira-kira apalagi nih teman-teman report apa yang ada di lapangan seperti itu. Jadi saling bertukar informasi cerita seperti itu. Tentu arahan kita ada untuk para relawan atau volunteer influencer gitu. Teman-teman harus ikut yang namanya gerakan seperti ini karena bagus sekali secara ekosistem ya. Biar lebih termotivasi kita perlu lingkungan yang mendukung atau ekosistem. Untuk itu perlu masuk ke gerakan-gerakan atau program-program seperti ini kawan-kawan. Silakan harus bergabung ini jadi relawan atau volunteer Sepasar. Jadi bagian sekarang juga langsung buka web sepasar.id. Gitu. Baik, bagaimana Mas Yohanes? Sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mas Yohanes. Baik, terima kasih Bu Dwi atas jawabannya. Baik, ini mungkin kita akhiri untuk sesi tanya jawab ini. Ini kita akan mengumumkan bagi 2 orang penanya yang pertanyaan terbaik nih yang akan mendapatkan door prize. Wah, super Door prize, mega door prize. Ini ya Bu itu ya, begitu. Iya. Door prize-nya ini ya, nanti apa dah berupa saham tadi enggak ya? Pulsa nanti untuk 2 orang ya, 2 orang yang beruntung ya, nanti dihubungi sama panitia, sama tim ya. Sama tim dari Sepasar ya Bu, begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Baik, ini mungkin pemenangnya adalah dari Mbak Titis Ramanda Jaya dan Mas Yoga Setiawan. Itu pemenang untuk dari door prize kita untuk sesi seminar pada pagi hari ini. Oke, selamat ya Mas Yoga dan Mbak Titis Ramanda. Nanti bisa dihubungin ke pihak Sepasar. Ya, Mbak, Mas, halo? Ya. Oke, Pak. Baik. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Jadi sebelum diakhiri, mungkin dari Ibu Dian bisa menambahkan atau ada pesan-pesan untuk milenial yang bergabung hari ini. Ya, mungkin tambahannya teman-teman semua menyambung dari yang sudah disampaikan banyak oleh Bu Dwi bahwa ternyata menjadi volunteer itu sesuatu yang dibutuhkan gitu ya. Jadi bukan hanya sebuah kebutuhannya organisasi, kebutuhannya tim, tapi kebutuhan teman-teman sendiri. Satu, portofolio kita nambah ya Bu Dwi ya. Portofolio kita nambah, kita jadi punya sebuah value added mungkin yang mau jadi influencer atau yang lagi ngumpulin portofolio, kita punya ciri khas nih. Oh, aku tuh misalnya teman-teman yang join Sepasar, oh aku memang fokusnya di UMKM misalnya. Jadi teman-teman fokus nih dari sana ikut Sepasar, ikut mungkin ada hal lain juga yang diikuti gitu ya Bu ya. Tapi intinya adalah fokus terhadap itu. Nah, sesuatu yang mengerucut itu pada akhirnya akan menjadi sebuah profile yang bisa kita brandingkan juga. Jadi menjadi volunteer itu adalah bagian dari investasi untuk kita bisa menjadi seseorang mungkin bukan hari ini, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita. Gitu ya Bu Dwi? Mungkin mantap.
Baik, Iya. terima kasih Bu Dian Iya. dan Bu Dwi. Ya, tambahan sedikit dari saya sebelum kita akhiri sesi ini. Ya, Bu. Jadi influencer itu kita sederhanakan aja, jangan terlalu berat mikirnya gimana ya jadi influencer. Dua hal terpenting menjadi influencer itu. Yang pertama adalah kita kalau misalnya punya kemampuan atau keahlian mempengaruhi tadi harus punya yang namanya mampu dua hal ini nih. Apa itu? Pertama, bisa bikin ngiler. Yang kedua, bisa bikin orang desire atau menginginkan. Udah, dua itu pegang tuh, kita udah bisa ngeklaim diri kita sebagai influencer. Tapi kalau influencer sosial, harus ada embel-embel apa coba? Memberikan manfaat dan dampak atau perubahan. Nah itu, jadi kita gabungkan influencer sosial ini, kita bisa memberi orang lain pengaruh, bisa bikin orang ngiler nggak cuma makanan, tapi ngiler juga pengen nih jadi pengen nih ikut kegiatan kayak semacam pasar ini, kayaknya keren ya, bakal ketemu ekosistem teman-teman yang jiwa sosialnya sama, akan sefrekuensi begitu. Terus juga ini bakalan jadi manifestasi yang kayak dikatakan oleh Budian tadi, manifestasi diri. Ketika nanti buat CV, portofolio saya bertambah, saya mengikuti kegiatan ini, dampaknya, dan juga akan terbuka kegiatan atau peluang-peluang lain, pintu-pintu peluang lainnya ketika teman-teman bergabung di Spasar. Jadi jangan lewatkan ini teman-teman, hari Senin harga naik, bukan ini apa, bukan promo rumah ya. Pokoknya teman-teman jangan lewatkan, jangan sampai nanti kesempatan untuk menjadi relawan ini ditutup begitu ya, karena kita masih membuka kesempatan untuk teman-teman bergabung. Buka spasar.id sekarang juga, ambil kesempatan, nggak usah mikir banyak, langsung bergabung jadi relawan spasar.id. Mari kita buat perubahan untuk bangsa ini, terlebih untuk lingkup kecil, untuk para pedagang pasar tradisional saat ini. Baik. Terima kasih buat Bu Dian dan Bu Dwi atas materinya pada pagi hari ini. Materinya semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami anak-anak muda ini ya. Oh, berarti udah masih muda juga ya Bu Dian dan Bu Dwi. Ada muda. Milenial saya. Milenial Bu, Iya, benar-benar. kita masih milenial loh. Baik, terima kasih juga ya teman-teman yang sudah bergabung. Ibu Dian, terima kasih. Baik, untuk sebelum kita tutup acara kita hari ini, ada mungkin penyerahan cenderamata untuk Bu Dian dari pihak konsul, dari Bu Eno. Bu Eno mana? Bu Eno? Oh iya. Halo, benar. Sama jangan ya, dimatikan dulu, jangan live dulu teman-teman, nanti butuh dokumentasi bentar ya, kita jangan live dulu ya, nanti tolong diaktifkan sebentar itu apa namanya kameranya. Iya benar, untuk dokumentasi nanti. Iya. Jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu ya. Baik Bu Eno, silakan Bu Eno pemberian cenderamatanya untuk Bu Dian. Secara virtual ini ya. Secara virtual dulu nanti mungkin dikirimkan. Saya ini ya. Oke. Terima kasih. Jadi bagian pasar ini loh. Tapi rumah konsul belum ada itunya, belum ada merchandise-nya, jadi kita belum bisa kasih ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kemudian mohon dipakai Kak, mohon dipakai ya Mbak ya Bu ya. Siap, saya pakai di kantor biar kelihatan sepasarnya. Iya, terima kasih banyak Bu Eno, teman-teman, Bu Diva, Pak. Sama-sama. Ini Mas Michael mungkin kita tahan dulu untuk jangan live grup live dari ini. Kita foto dulu ya. Ayo bagi teman-teman semua. Ya, mohon mengaktifkan kamera. Sebentar sebelum kita namanya sayonara. Baik buat teman-teman, harap kameranya dihidupin sebentar untuk kita proses dokumentasi. Ya. Tim admin tolong disiapkan juga ya. Adminnya. Nanti Mas Michael kasih aba-aba nanti kalau udah siap. Oke. Ini belum semua nih. Ya. Masih beberapa lagi nih. Mas Alfonsius, Mas Stephen, Mas Christmas, Mbak Airlinda, Mbak Agustina,
Mas Yohanes yang tadi bertanya. Ini Mas Alfonsius nih belum nih, Mas Steven, Mbak Bella, Mbak Rikma, Mbak Yuni. Ayo yang hadir semua harap menghidupkan kameranya ya kita bisa berbincang. Baik, mungkin segini sudah ya Bu. Ya, boleh. Ya. Sudah? Oke, baik Mbak Cici. Didokumentasikan. Bu Eno Sudah. ketutupan itu Bu Eno. ketutupan merchandise sepasar. Siap baik, ya. Mbak Cici siap. 3, 2, 1, cheese. Oke. Siap. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti sesi webinar selanjutnya. Ya, baik. Nanti saya Kemudian makasih ya. juga loh Bu Dwi. Wah, siap Bu Dwi. Teman. Sukses untuk rumah konsul juga. Ya, Teman-teman untuk konsultasi bisa ke rumah konsul ya. Ya, terima Siap, kasih Bu. Bu Dwi, Mas Michael, Bu Eno. Baik, terima kasih Bu Dian, Bu Dwi, Ya, buat Bu ya, Eno, buat ya. teman-teman semua yang hadir. Semuanya, semoga hari menyenangkan. Sampai jumpa. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, terima kasih teman-teman. Mas Michael.